Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Ba'da hamdalah, sholawat serta salam, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bukan Tuhan selain Allah. Dan saya sungguh-sungguh bersaksi bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusan Allah. Kepala SMP, SMA, dan SMK yang saya hormati beserta staf yang hadir, rekan-rekan Dewan Guru SMP, SMA, SMK Pagelaran, beserta anak-anakku sekalian, peserta didik SMA, SMK, SMP plus Pagelaran, sekaligus sebagai santri Pondok Pesantren Pagelaran 3 yang mudah-mudahan perjalanan kalian sebagai santri mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan barokah sebagai santri di Pondok Pesantren Pagelaran 3. Saya kebingungan awalnya ditelepon, katanya Pak, tolong kasih motivasi anak-anak pada istighosah. Oh, berarti kudu sedih, makanya cari teks yang ada sedih gitu ya. Datanglah ke sini. Ketika datang ke sini, istighosah selesai, doa selesai, langsung hiburan. Lah kemudian talk show. Ini apalagi nih talk show? Kata Pak Jono, kata Ustadz Hidayatullah, Ustadz mah stand up komedi aja. Terus lihat piye kumaha ya. Ya pokoknya mah kita lihat, mudah-mudahan tidak terlalu lama, karena saya sebenarnya bukan ajengan, bukan kiai, bukan orang yang bisa tablik. Kalau ceramah di kampung ya, tapi kalau seperti ini baru pertama kali. Mudah-mudahan lancar sampai akhir ya. Mudah-mudahan lancar sampai akhir. Saya akan membawakan tema
perjalanan hidup sebagaimana perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tergambar dalam ayat yang tadi dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya guru sejarah sekaligus digabung ke semuanya. Ini adalah perjalanan Rasulullah. Diawali dengan subhana. Dalam tafsir Jalalain, subhana itu ayat tanjih. Subhana itu maha suci. Ayat tanjih harus memahasucikan. Siapa? Allazi, zat Allah yang apa? Asra, memperjalankan. Kalimat asra dalam tafsir Jalalain, silakan dibuka kalau yang punya. Di Lailan ada kalimat wal isra sayrul laili. Wal isra sayrul laili. Kalimat isra, kalimat asra khusus untuk perjalanan malam. Khusus. Sekali lagi, kalimat asra khusus untuk perjalanan malam. Belum kata Lailannya belum. Ya, perjalanan malam. Karena ada yang namanya safar. Kalau safar mau malam, mau pagi, mau siang, bebas. Ada lagi rihlah. Pernah kenal kan? Namanya rihlah. Hiburan lah, lihat gunung yang hijau, lihat perkebunan yang hijau dan sebagainya. Rihlah. Asra khusus untuk perjalanan malam. Memperjalankan siapa? Bi'abdihi, yakni hambanya Allah. Siapa hambanya Allah? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari mana mulainya? Lailan dulu. Lailan, kalimat lailan ini dengan asra tadi sambungannya adalah waktunya sempit. Tidak 2 hari, tidak 2 malam, tidak 1 hari 1 malam, tapi hanya 1 malam. Yang namanya malam berarti ba'da maghrib sampai qobla subuh, itu malam. Batasannya malam itu ketika terbenam matahari dan ketika terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar itulah malam. Maka perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktunya sempit. Berapa jam? Menurut beberapa riwayat kurang lebih 8 jam. Dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? Kurang lebih 1490 km. Ambil jalan tengahnya aja, jalan lintasnya 1500 km. Sepanjang apa perjalanan itu? Pagelaran ke Jakarta kurang lebih ke DKI Pusat, ke Jakarta Pusat kurang lebih 150 km. Harus ngebandingin seperti apa? Membandingkannya Pagelaran ke Madura kurang lebih 788 km. Artinya perjalanan Rasulullah SAW melalui buruknya, dengan buruknya disertai dengan malaikat Jibrilnya adalah perjalanan Pagelaran Madura balik lagi ke Pagelaran. Seperti itu jauhnya. Dan waktu itu belum ada motor, belum ada mobil, belum ada pesawat. Hanya onta dan kuda. Kebiasaan orang Arab pada waktu itu ketika berjalan ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, emang Palestina dikenal waktu itu sama orang Arab, dikenal karena adanya niaga perdagangan lintas negara. Jadi Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sepanjang 1500 km sebanding dengan perjalanan Pagelaran ke Madura balik lagi ke Pagelaran. Waktu itu jarak tempuhnya kurang lebih 40 hari 40 malam. Waktu itu ini masih satai kubuna. Ketika Rasulullah Isra, apakah Rasulullah itu jalan terus tidak berhenti? Enggak. Rasulullah pun berhenti istirahat. Nah capek atuh jauh-jauh dengan kecepatan yang luar biasa.
kekuatan cahaya, melebihi sepercahaya. Ketika beliau istirahat, pernah ketemu dengan orang Arab, bahkan jadi saksi nantinya. Bahkan Rasulullah juga ziarah ke makam-makam pendahulunya, makam-makam para nabi. Begitu sampai di Masjidil Aqsa, apakah langsung Mi'raj? Tidak. Beliau mengimami para nabi dan malaikat. Perjalanan yang sangat panjang seperti itu hanya dalam waktu 1 malam saja. Makanya diawali dengan subhanalladzi, subhanallah. Ayah saking pagelaran nyakase nyabunghan apal Quran 30 juz, apal patul mu'i, apal patul qori, apal tijan, apal jumliyah. Subhanallah nyakase teh bunhan. Itu kan? Subhanallah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, beda dengan Allahu Akbar, beda. Maka juga beda. Tapi ketika subhanallah, ketika mengucapkan subhanallah, nya kasih, nya beunghar, nya pintar, nya soleh, luar biasa kan? Beda, enggak Allahu Akbar. Beda begitu kan? Nadanya juga beda. Ini artinya ketakjuban yang luar biasa. Mungkin kalau menggunakan kendaraan sekarang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram itu nyampe semalam, menggunakan pesawat yang tercanggih saja nyampe semalam. Tapi kemudian kenapa ada Mi'raj lagi? Karena kalau Isra sudah manusia sudah mencapainya. Dari Arab ke Palestina semalam sampai 1 jam nyampe. Maka kemudian Allah Mi'rajkan Rasulullah. Mi'raj dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha. Kita menggunakan ilmu astronomi, ilmu fisika dan sebagainya lah. Dari planet bumi ke langit pertama jaraknya adalah 500 tahun cahaya. Itu informasi yang saya terima. 500 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9,461 kali 10 pangkat 12. 1 tahun cahaya. Atau kalau saya bilang 9,5 triliun kilometer. 1 tahun cahaya. Biar gampang hitungnya, 10 triliun kilometer. 1 tahun cahaya. Sekarang 10 triliun. Baru 1.500 km saja pada zaman itu membutuhkan waktu 40 hari 40 malam. Sekarang kalau 10 triliun kilometer, ini baru 1 tahun cahaya. Jarak antara bumi ke langit adalah 500 tahun cahaya kali 10 triliun kilometer. Berapa panjangnya? 5.000 triliun kilometer. Satu, langit 2 sampai ke langit ke-7 rata-rata 500 tahun cahaya. Berarti 10 triliun kilometer kali berapa? 3.500 tahun cahaya. Siapa manusia yang bisa nembus? Jangankan ke langit pertama, sampai ke planet Venus saja belum ada yang mampu. Sampai ke planet Mars saja belum ada yang mampu. Hanya baru robotnya aja yang mampu. Baru robot. Manusia baru nyampe ke bulan. Ari bulan sampai ke langit masih jauh pisan. Bumi ke matahari, jauhan mana dengan bumi ke bulan? Jauhan ke matahari. Makanya disebut satuan astronomi. Jarak dari bumi ke matahari itu menjadi satuan astronomi. Dihitung yang akhirnya menjadi satuan cahaya. Tentunya ya, di orang IPA mungkin paham, Nah, kemudian naik ke atas. Saya tidak akan cerita bahwa ada kejadian ini, kejadian enggak. Nanti waktunya tidak akan cukup. Sampai ke Sidratul Muntaha. Maka begitu disuruh menghadap. Begitu
begitu melihat bagaimana singgasananya Allah, Rasulullah tidak bisa melihat, maka kemudian beliau rukuk, kemudian sujud, serendah-rendahnya sujud di sana. Begitu tidak beraninya melihat baru cahayanya saja, cahayanya dari Allah. Dari rukuk ke sujud itulah yang kemudian menjadi gerakan-gerakan salat pada hari ini. Kemudian turun kembali lagi ke Mekah. Pada waktu sebelum subuh, pagi-paginya Rasulullah kemudian cerita, wahai orang Arab, wahai saya telah melakukan perjalanan dari sini ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit, kemudian kembali lagi dalam waktu satu malam. Satu malam. Adakah yang percaya pada waktu itu? Jangankan yang kafir, jangankan yang kafir, yang Islam banyak yang murtad. Jangankan yang kafir, Islam pun banyak yang murtad pada waktu itu, karena gak masuk akal memang. Contoh, Taufi berangkat dari sini ke Papua. Kemudian setelah dari Papua beliau ke Amerika dan ngomong, saya pakai mobil ke Papua ke Amerika dalam waktu 8 jam. Percaya bang? Ya percaya. Tapi karena ini adalah keimanan, sehingga ketika ada yang murtad, apalagi yang kafir, yang Islam saja ada yang murtad, yang ragu-ragu ini kemudian kurung nanya kasaha ya. Maka kemudian mereka ngasarlah Sayyidina Abu Bakar ramai di luar. Ayah naon ya teh? Ada apa ini? Ayah naon ya? Cing atuh Abu Bakar, cing anjing. Menurut kamu bahwa temanmu ini Muhammad ini melakukan perjalanan begini, benarkah? Beliau ngomong begitu, benar. Jika beliau yang ngomong, saya yakin sepenuhnya bahwa beliau melakukan Isra wal Mi'raj. Semenjak itulah beliau mempunyai gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Alasannya kenapa Sayyidina Abu Bakar mempercayai? Alasannya kenapa? Karena selama pertemanannya dengan beliau, Rasulullah belum pernah berbohong. Bahkan ketika Rasulullah menyampaikan bahwa saya telah melakukan begini, di langit ke-1, ke-2, ke-3 bertemu dengan ini, bercerita. Semua orang tidak ada yang bilang wah, ente memang berbohong enggak? Hanya bilangnya tes lajeng kentang. Bapak tidak bisa ngabudor ya. Ceramahnya begini lah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Berbohong. Nah, semua orang Arab, kafir Quraisy, tidak ada yang menggelari Rasulullah dengan al-kazab, pembohong, tidak ada. Ketika Rasulullah menceritakan peristiwa itu, hanya bilang dia gila, dia sinting, gitu loh. Tidak berani mengucapkan dia berbohong. Sehingga Sayyidina Abu Bakar meyakini bahwa memang Rasulullah itu melakukan perjalanan itu. Maka kalian sebagai santri, memiliki pertemanan sebagai santri, janganlah sesekali berbohong. Jujurlah pada diri sendiri. Ini membuktikan bahwa ketika kalian berada di masyarakat, satu kali bohong, maka satu kali itulah yang akan membinasakan kalian sehingga orang lain tidak percaya kepada kalian. Suatu hal yang tidak masuk akal, tapi karena orangnya tidak pernah berbohong, diyakini oleh Sayyidina Abu Bakar. Apa latar belakang Rasulullah sampai melakukan itu? Sampai pulangnya itu ke Mekah membuat Rasulullah berkeyakinan sepenuh hatinya tentang risalah agama ini. Setelah ini, karena ini adalah penghiburan Allah kepada Rasulullah yang diakibatkan oleh kesedihan. Kan ngahibur teh karena kita sedih kan begitu. Rasulullah mengalami 3 kesedihan, bahkan 4. Saya akan cuma
semuanya akan ceritakan 4 kesedihan Rasulullah. Sehingga di tahun itu sebelum keberangkatannya itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa beliau sedih? Pertama, beliau ditinggal wafat oleh pamannya sendiri yang bernama Sayyidina Abu Thalib. Mengapa beliau sedih? Kan meninggal biasa aja. Kesedihan yang paling sakit bagi Rasul adalah ketika pamannya meninggal dunia, wafat pamannya itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sakit hati Rasulullah itu. Mengapa? Yang membela, yang segala kebutuhan Rasulullah dipenuhi, semuanya menjadi benteng Rasulullah adalah Sayyidina Abu Thalib. Padahal beliau itu orang kafir, non muslim, tidak seagama, tapi beliau bela Nabi Muhammad. Sampai pun anaknya bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib masuk agama Islam, tidak dihalangi oleh Sayyidina Abu Thalib. Sedih luar biasa. Tidak berselang lama, kemudian Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah pun wafat. Tahu Siti Khadijah? Kan ada lagunya kan? Ada bapak minta apa? Mari nyanyikan lah. Siti Khadijah, ketika Rasulullah melamar Siti Khadijah, berapa maharnya? Dari Sirah Ibnu Hisam, kalau tidak salah, beliau dikasih maharnya pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah dengan 20 onta muda. 20 onta muda. Bahkan di riwayat yang lain bukan 20 onta, itu mah untuk saudaraan awal saja. Ketika pas pernikahannya 100 ekor unta plus 1000 dinar plus 20 perhiasan. Lah, emang sekaya itu? Enggak, patungan keluarganya Rasul termasuk Abu Thalib. Patungan semuanya. Wajar enggak? Ya wajar, karena Siti Khadijah itu seorang milyuner, seorang konglomerat. Misalkan aya nu beunghar yeuh kurang, aya pek teh maharna teh emas 2 gram dan seperangkat peralatan sholat. Pantas itu? Dan pantas atuh. Siti Khadijah milyuner konglomerat, maharna teh misalkan seekor domba. Pada waktu itu taruhlah andaikan 20 ekor onta. 1 ekor ontanya berapa? Hargakan dengan harga sapi 15 juta kurang lebih kali 20. Berapa maharnya Rasulullah? Kalaupun di dalam fikih dinyatakan bahwa mahar itu, mas kawin itu harus seminimal mungkin sekemampuan. Itulah kemampuan Rasulullah. Gitu loh. Kenapa beliau sakit hati? Bukan sakit hati, sedihnya luar biasa. Kenapa Rasulullah sedih? Karena kalau Sayyidina Abu Thalib, beliau yang membentengi dari segi kewibawaan, semua orang tidak ada yang berani untuk menghadapi Sayyidina Abu Thalib. Secara kehartaan, seberapa kaya sih Siti Khadijah? Ada Masjid Al-Jabar, tahu kan? Masjid Al-Jabar biayanya 1 triliun lebih. Kata Siti Khadijah, saking kayanya. Dan semua harta kekayaannya semuanya diinfakkan demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari segi harta mumpuni, dari segi wibawa masih ada 2 benteng yang luar biasa membentengi Rasulullah. Sehingga semua orang hanya membicarakan dari belakang, tidak ada ayo biru pura, nggak ada berani. Tapi setelah 2 orang ini meninggal dunia, suatu hari Rasulullah mau sholat ke Ka'bah. Kemudian di sekitaran Ka'bah ada yang lagi kongkong. Tinggal itu Muhammad. Cing saha yang semalam. Siapakah yang semalam habis menyembelih kambing? Ada enggak jeroan pujitna ayat tuh? Si kadukna ayo weuh. Oh ayat di saya. Cukup. Ambil. Diambil isi perutnya dari kambing tersebut, diambil. Rasulullah kemudian sholat. Belum bisa ini belum ya. Allah. Terus sujud. Ketika sujud,
ketika beliau sujud, semuanya ditimpahkan ke badannya Rasulullah SAW. Ketika sujud, isi dari perut kambing itu semuanya ditimpahkan. Kemudian terlihat oleh putrinya siapa? Sayyidah Fatimah Al-Zahra. Menurut kalian, bapak kalian seperti itu kan, apa yang akan kalian lakukan? Jangankan seperti itu kan, dihina kalian jadi tameng, betul kan? Apalagi pangawakan awewe. Maka yang keluar sumpah serapah dari Siti Fatimah Al-Zahra, Aisyah dan sebagainya. Sumpah serapah sambil menghampiri Rasulullah. Kemudian diusap kepalanya, kemudian semuanya diurai-urai. Si tai itu diurai-urai semua, isi. Diurai semuanya, dibersihkan. Setelah bersih, kemudian Rasulullah bangun dari sujudnya sampai menyelesaikan sholatnya. Ya Allah, mereka belum sadar, belum mengenal apa itu Islam. Tidak seperti ya Allah laknat mereka, ya Allah laknat mereka. Tidak seperti itu Rasulullah. Bangunlah Rasulullah. Siapa yang kemudian menjadi naik kita? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau keluar habis berburu. Kemudian ketika berburu selesai, datang ke Mekah. Kemudian ada yang datang tergopoh-gopoh. Ya Sayyidina Hamzah, ya Hamzah, ente tahu enggak bahwa ponakan ente yang namanya Muhammad itu telah diseperti itu kan, diginikan. Apa yang kamu bilang? Apa benar seperti itu? Kemudian pedangnya disiapkan, kemudian busurnya disiapkan, bergegas berangkat ke Ka'bah. Ketika bergegas berangkat ke Ka'bah, sahabat yang bukan sahabat, orang yang tadi yang tadi mendurhakai Rasulullah, yang tadi mencelakai Rasulullah, itu semuanya, itu ada Hamzah, kita cerita. Mereka itu dengan gembira, mau menceritakan bahwa mereka telah mempermainkan Rasulullah. Begitu mereka berhadapan dengan Rasulullah, didapat semuanya. Kurang ajar, goblok siap dan sebagainya. Didapat habis-habisan. Semenjak detik ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semenjak itulah beliau masuk agama Islam. Tapi kekuatannya tetap tidak sekuat dari Sayyidina Abu Thalib. Tidak sekuat itu pengaruhnya. Maka beliau kemudian melakukan dakwah ke Taif, menghibur diri. Mudah-mudahan gini orang Mekah dia gini tenarima karena dakwah saya, tenarima acan. Saya mau pergi ke Taif. Di Taif baru masuk, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla, dilempar oleh seluruh penduduk Taif Rasulullah sampai berdarah di keningnya. Maka Rasulullah mundur kemudian istirahat di bawah pohon sambil menangis. Siapa sekarang yang kemudian marah? Malaikat Jibril langsung murka. Ya Rasulullah, perintahkanlah Anda, doakan kepada Allah, minta doa kepada Allah supaya orang Taif dibinasakan, supaya gunung Uhud ini saya timpakan ke mereka. Apa jawaban Rasulullah? Ya Jibril, mereka belum tahu bagaimana Islam itu. Bukannya dilaknat, tapi didoakan yang baik-baik. Itu Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Maka dihibur oleh Allah melalui perjalanan Isra wal Mi'raj, naik ke atas. Di atas Rasulullah melihat orang yang masuk surga. Alhamdulillah, berseri-seri mukanya. Begitu lihat neraka, dengar kan diceritakan kan, yang tinggal sholat, yang zina, yang begini, ini hukumannya. Rasulullah kemudian, ya Allah. Tapi ketika melihat surga lagi, berseri-seri Rasulullah ketika melihat bagaimana keadaan surga. Dan ini adalah pelajaran penting dari ayat tadi, bahwa kita juga sama sedang berjalan menuju titian-titian. Kalian sebagai santri, kisah ini mengajarkan satu, kalian harus
Yang kedua, memperjuangkan Islam itu pasti ada halang rintang. Kalian sebagai santri pasti mengalami halang rintang. Pasti. Wong Rasulullah sendiri seperti itu. Ringan mana ujian yang kalian alami dengan ujian yang Rasulullah alami? Artinya ini mengindikasikan bahwa kita tuh belum seberapanya dari ujian Rasulullah. Satai kuku acak. Kalian sebagai santri lebih berat Rasulullah. Pira oge dipoyokan. Mama hoyong kali abdi mah. Nah, begitu dah. Abdi dan sebagainya. Belum lagi ada pertentangan. Datang karena mama abdi terus disiksa dan sebagainya. Rasulullah lebih dari itu. Kalian belum seberapanya. Sekali lagi, kalian itu belum seberapanya dari ujian Rasulullah. Melewati sebagai santri Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid, santri. Tapi nanti ketika di Aqsanya kalian menjadi kiai. Insya Allah. Kiainya apa? Mau jadi kiai dokter? Mangga. Sebagai dokter kalian mampu berdalil. Kalian menjadi seorang ilmuwan yang mampu menjadi orang yang menerangi orang lain dengan dalilnya. Kalian dokter dengan dalil. Kalian polisi dengan dalil. Kalian militer dengan dalil. Keluar dari pagelaran jadi tentara. Keluar dari pagelaran jadi polisi. Keluar dari pagelaran jadi tentara. Keluar dari pagelaran jadi dokter. Nih begini. Apalagi menjadi kiai. Dan jam seberapa ya teh? Atasnya? Jam seberapa ya? Jam 10. Sebentar, sedikit lagi. Oleh-olehnya apa dari peristiwa ini? Yaitu sholat. Kalian bercerminlah diri kalian dengan sholat kalian. Allahu Akbar. Artinya mengagungkan Allah. Kalian sholatnya tegak berdiri atau duduk atau nyengere? Kalian sholat berdiri. Itulah gambaran kalian. Kalian sekarang tegak sebagai santri, lurus sebagai santri. Tetapi ketika sholat akan mengalami ruku. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu pertanda bahwa tidak akan selamanya kalian tegak sebagai santri. Suatu saat kalian akan dibully, suatu saat kalian akan dihina, suatu saat kalian akan mengalami hal-hal yang tidak kalian inginkan. Dan lebih parah lagi kemudian kalian sujud. Ketika sujud kepala kalian ada di paling bawah, pantat ada di atas. Lebih hina daripada pantat. Kepala kalian paling bawah, pantat paling atas, di mana pantat tempat keluarnya. Artinya itu lebih hina. Ketika lebih hina, kalian sebagai santri suatu saat akan terpuruk. Kalian keluar dari pagelaran, berjuang dakwah di pagelaran, suatu saat juga kalian akan terpuruk, akan mengalami hal terpuruk seperti itu. Kemudian bangun dari situ. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Artinya kembalikanlah masalah itu kepada Allah. Rabbi firli ya Allah, maafkan dosaku. Warhamni ya Allah, kasih sayangi daku. Kan begitu. Sampai ke warzuqni, ya Allah rizki saya ya Allah. Ketika pertengahan sholat, dunia disebut, masalah dunia disebut, masalah rizki disebut. Wah ini berikan petunjuk kepadaku. Tetapi ketika di akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebelum salam ada doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Di akhir mah doanya tidak masalah dunia, tapi masalah akhirat.
Allahumma inni a'udzubika min adab. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, lindungi aku dari siksa kubur dan siksa neraka dan fitnahnya dunia dan fitnahnya ketika kematian dan fitnahnya dari masih. Itu mengindikasikan silahkan kalian berjuang, wahai anak-anakku, wahai santri-santri pagelaran, berjuang. Kalian sekarang sedang berjuang. Kalian sekarang sedang berjuang. Ketika perjuangan sedang di tengah-tengah, Rasulullah pun sampai dihina-hina, Rasulullah pun sampai dilempar-lempar sama batu. Tapi kemudian ada penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian suatu saat akan mengalami itu, akan mengalami kebahagiaan insya Allah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ini talkshow ya. Mohon maaf, saya santri Abima kan isin. Abima isin nyari setelah saya santri ilmunya. Nah, itu jadi sekali lagi terakhir sebelum kita tutup doa, mari kita merenung sejenak bahwa ketika kita sholat, bahwa ketika kita menghadapi hidup tegak, kemudian sedikit terpuruk, kemudian terpuruk sekali, maka ada doa Rabbi firli, diawali dengan mohon ampun dulu kepada Allah. Tidak warjuni dulu, tidak rezeki dulu yang diminta, tetapi memohon ampunan kepada Allah. Allah akan mengampuni kalian kalau sesama kalian saling memaaf. Bahwa di sini kalian sebagai santri, ingat, kalian di sini sebagai santri harus saling memaafkan antar sesama santri. Maafkanlah guru-guru kalian. Jangan ada dendam. Jangan ada dendam sesama santri, apalagi kepada guru-guru kalian. Senewa-newa guru kalian. Guru kalian menyaah ke arah jenjang. Tidak ada satupun guru di sini, tidak ada satupun ustaz di sini yang dendam ke kalian, tapi kalian yang panjang dendam kepada guru kalian, dan itu adalah dosa hati kalian. Mohon maaflah kepada Allah, tetapi syaratnya harus mohon maaf kepada sesama. Allahumma anta rabbi. Sok yang bisa ikuti sebelum ditutup. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu بنعمتك علينا وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Mohon maaflah kalian kepada guru-guru kalian, kepada orang tua kalian, kepada sesama santri. Jangan ada dendam di antara kita, karena kita sama-sama berjuang demi tegaknya agama Islam di bumi pertiwi ini. Jangan ada saling bermusuhan, karena Islam adalah agama salam, agama kedamaian. Jangan ada dendam di antara kita, jangan ada dendam kepada guru-guru kalian, karena itu yang akan menghijab kalian dari berkahnya ilmu yang kalian peroleh. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.